di hari kemerdekaan ya. Nah, saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan 17 Agustus 2024. Artinya dari 45 sampai sekarang ada 78 tahun ketika negara ini didirikan gitu ya, atau dideklarasikan. Bulan Agustus adalah bulan yang ya bagi kelompok pergerakan adalah bulan-bulan yang penting ya. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarah ini, sekitar Desember, tanggal 30 Desember, Jong Java itu melakukan pertemuan di Solo. Nah, di situ hadir Yamin, hadir Bung Karno dan beberapa kawan-kawan di sana. Mereka mendiskusikan dengan jalan apa kita keluar dari kolonialisme ini. Sementara Gandhi di India itu memilih jalan merdesa, ahimsa atau satyagraha. Sementara Ambedkar itu memilih jalan merdeka. Yang kita tahu kemudian di Indonesia yang menang adalah gerakan merdeka yang kita kenal dengan revolusi itu, gitu kan. Sementara di India Gandhi dan kawan-kawan mengambil jalan merdesa. Gitu. Artinya kata merdeka dan merdesa ini adalah bukan kata yang lepas, jadi dia sebuah makna yang sudah ada sejak dulu, itu dapat ditemukan di prasasti. Itu kata-kata merdesa itu kalau merdeka artinya lepas dari, gitu ya. Kalau merdesa itu adalah kehendak untuk melakukan, gitu ya. Itu dari bahasa Sanskrit, itu bisa kita lacak gitu di Museum Nasional. Itu ada prasasti prasasti Palsoan 3 ya, itu tentang kata-kata merdesa itu. Nah, ya artinya merdeka yang saya maknai itu lepas dari, gitu ya. Ada sebuah peristiwa tekanan ya yang membuat manusia itu tertekan lah, gitu ya. Nah, yang menarik itu kalau kita bicara tentang konsep kemerdekaan, merdeka, gitu, itu dia berbeda dengan konsep kebebasan. Kebebasan dia bermakna liberal, kalau kebebasan itu, gitu ya. Nah, merdeka ini agak kultur dia, khas kita, cuman karena kesulitan mungkin makna leksikalnya, kita cenderung mengartikulasikan sama antara merdeka itu dengan freedom atau dengan kebebasan, gitu ya. Di ruang makna saya kira negara itu terbangun itu berdasarkan berbagai macam tradisi. Ada negara yang terbangun dari tradisi keagamaan, ya. Ada yang negara yang dibangun oleh kelompok pedagang, kelompok borjuis. Ada negara yang terbangun oleh para imigran yang datang dari mana-mana membangun harapan baru, gitu ya. Dan uniknya di kita ini, negara kita ini terbangun dari kalau kita merujuk kepada catatan-catatan kuno, ya, itu dari keragaman desa-desa, ya. Itu kalau kita lihat dari catatan 1365 negara Kertagama itu sangat jelas, gitu ya. Negara Kertagama itu artinya asal usul pembentukan negara. Itu catatan pertama tentang penulisan yang sudah bagi saya itu jurnalisme yang melampaui batas, ya, karena sudah mengenal
waktu disisipkan, peristiwa dituliskan gitu ya. Jadi sudah memenuhi unsur 5W1H kalau kita lihat catatan dari negara kertagama. Nah, negara kertagama ini sebetulnya dia berbentuk kekawin, Mas Henry. Dia itu aslinya berjudul Desa Warnana, ya, keragaman desa-desa. Nah, keragaman desa-desa itu dalam catatan itu Hayam Wuruk ya, itu melakukan perjalanan ya, mengunjungi desa-desa itu ya. Di tempat kita ini minimal ya, disebutkan ada sekitar 4-5 desa disebutkan di situ: Taliwang, Dompu, Seran, Bihima, dan Sangyang Api. Nah, artinya perjalanan panjang membangun kesadaran waktu gitu ya, itu ternyata tidak lepas gitu ya dari bacaan-bacaan kelompok yang bertemu di Solo pada waktu itu gitu ya. Bung Karno juga kalau kita lihat Bung Karno itu kan seorang yang kosmopolitan sebetulnya ya, seorang yang membaca juga literatur bangsa Eropa ya. Dia juga membaca tentang What is Nation dari karya besar Ernest Renan, apa itu bangsa gitu ya. Membaca juga Shift and Revolution-nya Stalin Lenin gitu ya, dan membaca juga tentang Independence of Amerika. Saya kira kemerdekaan ya, yang saya maknai itu kemerdekaan itu adalah dia adalah hakikat ya, dari kalau kita lihat ya catatan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu, saya cenderung melihat bahwa memang cita-cita besar yang ingin dibangun oleh Founding Father ini itu adalah ingin menjelaskan kepada peradaban manusia tentang makna dan hakikat dari kemerdekaan itu, di mana makna dari kemerdekaan itu ya manusia itu dia sederajat, setara manusia itu. Nah, itu jelas kok di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kalau kita cek ya studi narasi misalnya, itu luar biasa. Saya perhatikan itu rumusan ya, dari Undang-Undang Dasar 45 itu menghapus penjajahan di muka bumi ya, dan ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Saya kira ini luar biasa untuk apa yang dirumuskan oleh founding father kita itu gitu ya, dan setara itu dengan pernyataan para nabi gitu ya. Artinya memang peristiwa kemerdekaan kita ini tidak lepas dari dialektika panjang gitu ya, perjalanan bangsa gitu ya. Nah, saya lebih melihat dalam perspektif sejarah bahwa 17 Agustus itu adalah peristiwa yang luar biasa gitu ya. Karena dia bangunan kebangsaan itu sudah mati digagas oleh anak-anak muda ya, oleh peristiwa sebelumnya seperti Kongres Pemuda sampai Sumpah Pemuda ya, 28 ke 45 ya. Dan ada tesis menarik ya, dari
Pak Ben Anderson itu tentang what is nation, itu apa itu bangsa itu, tentang komunitas imajiner, komunitas terbayang gitu. Kita nggak tahu bangsa itu, bayangan kita tentang bangsa itu. Kalau negaranya ya ada secara administratif ya, tapi ngomong sebagai sebuah bangsa itu yang saya kira dia belum pernah dijajah ke bangsa itu. Di studi sejarah juga kita harus korelasikan juga dengan studi hukum gitu ya. Banyak juga keliruan yang terjadi gitu.